A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma wa ikhtilafil laili wan nahar wa khalaqal insana fi ahsani taqwim. Arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-islam dinahu alladzi irtadha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim. Pelit. Jangan dikasih kecoh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Masih pelit ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tapi pun dumateng para bini sepuh, para alim, para ulama, para kiai, para ustad ingkang kula takzimi, mudah-mudahan barokah. Amin. Mohon maaf saya nggak sebut satu-satu para kiai, para ustad, tokoh masyarakat, tokoh agama. Pak Lurah ada, Pak Lurah yang saya hormati, panitia pelaksana yang saya banggakan, nah ini rada bagus, ngasih mic yang jelek, cuma buang aja, buang eonya, mentah, jangan dikasih keluar. Nah gitu, naikin treble konon coy. Tuh satu tuh, bassnya nggak usah gede-gede, treble aja naik. Nah gitu maksud saya. Soalnya bukan suka orkes, jadi saya nggak bisa dibohongin soal sistem. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, terutama pengurus pengajian Taman Solaya yang alhamdulillah di Lampung yang masih eksis, tinggal di listing. Tempat lain udah habis, jadi di listing masih terus bertahan. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, Taman Solaya ini pusatnya di Jawa Timur, jelasnya di Mojokerto, bersebar terus sampai di Sumatera. Alhamdulillah di Lampung berkembang Taman Solaya. Waktu zaman orang pengen jadi bupati, jadi wali kota, Taman Solaya dimanfaatkan. Udah jadi bupati, udah jadi wali kota, udah lupa, nggak pernah undang, nggak pernah apa. Sulit-sulit dimintai bantuan dia hilang, alasannya mau rapat, congor badet doang. Dan inilah yang namanya manusia. Makanya hati-hati, selagi kita masih jadi manusia jangan sok-sok hebat, karena belum tentu kita hebat. Di balik kita ada orang yang lebih hebat, dan yang paling hebat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, oleh karenanya malam ini kita bersyukur bisa hadir memenuhi undangan panitia. Ya pakai panitia nih ya, panitia ngundang, kita datang. Alhamdulillah. Mengabulkan undangan merupakan hakul muslim alal muslim.
Kata Nabi, idza da'aka fa'ajibhu. Jere wong Banten apabila diundang rawuh jeko. Kata orang Lampung niku ki diundang katong. Siapa gak usah ngundang, dak milah-milih. Inji mawat milah-milih, si saya ngundang kaya katong. Oleh juadah nih bangi seren. Ki saya melarat saya ngundang mak katong. Paling-paling ke Lambang Sari. Jadi kita bersyukur malam ini kita sudah melaksanakan salah satu hakul muslim alal muslim, yaitu datang manakala diundang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita hadir banyak barokah dari Allah. Amin. Daripada duduk di rumah melihatin bini cemberut, apalagi kalau bini udah tua ompong peot pegel ngeliatnya. Yang mana bini, yang mana mak lampir, kan gitu ya. Kalau masih muda enak ngelihatnya, senyum kan. Di depan kopi manis sama rebus jagung. Mulai kita berhayal, ya Allah bojoku kayak jagung rebus. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Yang kedua, kita bersyukur kita datang langsung menjalin silaturahmi. Kalau nggak gara-gara pengajian kita nggak ketemu satu sama lain. Pak Kiai dari Batu Tegi hadir, alhamdulillah. Pak Kiai yang di seputaran Gisting hadir. Saya dari Bandar Lampung bisa hadir. Coba kalau nggak acara gini, nggak bakal kita datang. Belum lagi bapak-bapak ini kan gitu. Tahan bini ditinggal untuk datang ke sini, betul Pak? Istrinya tinggal Pak. Udah tinggalin aja, bini sekarang banyak yang brengsek. Kenapa? Karena sekarang banyak perempuan sudah punya HP Android. Selit-selit duduk sama suami nggak ngobrol. Yang satu main HP, yang satu main HP. Chatting ke orang lain. Gimana kabarnya Mas? Masih kayak dulu? Oh iya dong sayang. Alah congor banget. Ini kalau ketangkep perempuan yang main chatting-chattingan, bukan mecahin HP-nya, nggak usah HP dipecahin, bininya aja dicerai. Ngapain punya bini brengsek? Betul. Cari bini itu yang bisa mendampingi, yang bisa mengantarkan kita ke surga. Jangan cari bini bawel. Makanya perempuan memang bawel kayak kaleng rombeng. Tapi kalau perempuan keliwat cerewet udah gak bakal bisa membangun rumah tangga yang bagus. Betul? Perintah Allah membangun rumah tangga lintas kuno ilaiha. Hai para laki-laki, kamu akan tenang setelah menikah dengan perempuan ini kalau perempuan ini bisa memberikan kamu ketenangan. Jadi kunci rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, itu kuncinya dari perempuan. Kalau perempuannya bisa memberikan ketenangan, rumah tangga pasti tenang. Amin. Tapi kalau perempuannya kaleng rombeng, senang. Sekarang kan banyak perempuan yang lupa diri. Sama anak-anak laki-laki juga sama, bilakinya juga. Bu, budak. Dulu lagi pacaran bagus. Cowoknya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Buka pintu, ayo Mas, maaf ya dek, aku telat. Gak apa-apa Mas, yang penting hadir. Aku sudah janji jam 7, jam 8 baru nyampe. Malum jalan sekarang padat. Gak apa-apa kok Mas, yang penting datang. Wih lembut, masih pacaran. Begitu punya anak 3 berubah. Lakinya pulang pengen membentuk rumah tangga yang Islam. Dia gedor rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama istri dari belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lari buka pintu. Begitu buka lagi. Bukan cium tangan, nuding itu. Kalau orang Serang langsung nuding, kampang doang. Kita mah Melayu singguli, bukan dasar kamu orang edan jin singgali. Orang Sunda juga gitu.
Begitu buka pintu lakinya nuding, bedegok doang gampang. Batur mahayu sampai ke buyuh-buyuh besi tetamu naon manjar maneh jelma edan ieu nu balik orang tedai disamber gledek pisan disumpahi wong Palembang samoyu. Begitu buka pintu lakinya nuding buyan ke tanah babi kau. Kupikir kamu nganter rapo, udah tahu wong gilo ini yang balik. Minum cuko wae kau. Gilo kau. Orang Padang sama, begitu buka pintu lakinya nuding kali rawang. Mati lawang bakiru, lawang dasar malin pundak. Nopo malin nek Jawa Timur hancur tenan di logo. Mulut perempuan yang bagus orang Lampung. Ada orang Lampung sini. Orang Lampung tuh bagus pak. Kalau marah biar ujungnya jelek, awalnya jikir. Begitu buka pintu lihat kakinya nuding. La ilaha illallah salim. Dasar belis tuh. Ujungnya sama juga. Makanya perempuan ini bahaya. Makanya buat kita laki-laki supaya rumah tangganya bisa mawaddah warahmah dan sakinah, itu disuruh kenal siapa istri kita. Kenali istrimu. Perempuan itu makhluk aneh tapi nyata. Benar. Yang pertama, perempuan itu senangnya dipuji. Makanya main wis tuwek jangan pelit muji bini. Kalau pulang dicecak kaget. Assalamualaikum, salam ya Allah, nur tekan jaknya. Kalau lampu kaget aku. Nah ngomong mas, aku lihat kamu hari ini kayak Desi Ratnasari. Perempuan dibilang kayak Desi masuk kamar ngaca. Apa tenang, aku kayak Desi. Selip-selip ganti pupur. Biasa pupur beli di Indomaret 7.500 pipa. Karena dibilang kayak dia sih ganti Mirabella. Yang origi Mirabella itu sekarang 189.600 Adam. Mahal. Depan setip biasanya Tokyo In yang 12,5. Karena dibilang kayak Desi ganti Revlon 17.800. 178.400 yang asli. Saya hafal bu, karena kalau nggak ada jadwal ceramah saya sales. Perempuan senangnya dipuji, tapi bahayanya perempuan paling banyak isi neraka. Amin. Isi neraka yang paling banyak perempuan. Ada yang protes. Isi neraka yang paling banyak perempuan. Ini Rasul yang bilang. Kenapa? Karena perempuan itu senang dikasih tapi jarang terima kasih. Gak percaya, kasih sedikit. Monyong. Lampung aja dikasih sedikit. Ya Allah ya mati cuti. Ya. Aku jadi 50.000 kilo. Matilah itu. Tapi kalau dikasih banyak cuma nyengir, itu tumben, gak ada terima kasih. Itu perempuan. Tapi perempuan itu makhluk yang paling cerdas. Amin. Berapa uang kita kasih istri cukup buat sebulan, betul pak? Itulah buat anak sekolah, buat bayar listrik, buat makan hari-hari, beli kopi yang gak masuk target juga bisa. Cukup. Sejarah negara kita juga menyatakan perempuan hebat. Ibu Kartini hebat, betul. Cut Mutia hebat, Cut Nyadin hebat. Kemarin tatkala Menteri Kelautan dipegang laki-laki, belum ada kapal maling ikan dihancurkan, betul. Tapi begitu Menteri Susi yang pegang Menteri Kelautan, ada maling ikan ledakan. Maling ikan ledakan, tenggelamkan.
Pernah ada satu kapal belum diledakkan karena Ibu Susi di luar negeri. Begitu Ibu Susi datang, semua ngadep. Bu, tolong Bu, kapal kami hahana sedikit. Kalau dihancurkan, diledakkan, kami anak bini nggak makan. Apa kata Ibu Susi? Lah, undang-undang ini sudah berlaku. Pokoknya bisa mani meledak kenapa? Nggak ada damai. Hebat Menteri Susi. Kalau dia mau berangkat ke luar negeri, pesawat delay, tidur di bendara, di kursi, tanpa dikawal. Padahal dia menteri. Dan nggak takut diperkosa, padahal dia perempuan. Kenapa? Pakaiannya ala kadar, nggak kayak bini kita, pakai jilbab, leggingnya ketat. Belanja di pasar ginseng, nungging aja. Jangan lagi tukang ojek, saya kepengen ngedulitnya ya. Ibu Susi enggak pandai jaga diri. Yang ketiga, Ibu Susi ini kalau palanya pening ngerokok Pak, nggak peduli di depan presiden. Barangkali ini penyebab dia digeser, karena dia sering ngerokok di depan presiden. Kita orang Islam ribut ustaz sama ustaz soal rokok. Ada yang bilang haram, rokok itu berasal dari kencing iblis. Karena waktu iblis tidak mau sujud sama Adam dimarah Allah, lari terbirit-birit dari surga sampai terkencing-kencing. Salah satu kencingnya jadi tembakau. Saya belum ketemu sanatnya yang bagus, matanya belum ketemu. Kalau ada yang udah ketemu tolong kasih tahu saya. Tapi nggak ada lu kencing jadi tembakau. Barangkali ini hayalan orang goblok kalian. Kalaupun ada, mohon maaf, mungkin saya yang belum belajar ke situ. Udah sih, laki-laki yang nggak ngerokok itu tua, kalau nggak sakit pelit. Dia ngerokok ini. Pelit. Modal loh. Nah, Bapak dan Saudara, ini perempuan hebat. Perempuan itu makhluk paling cerdas. Tetangga saya Pak pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, langsung ngeluarin duit. Ini dek uang belanja sama bininya, dihitung 700.000. Banyak amat Bang, kata lakinya buat seminggu. Tolong. Apa kata bini yang cerdas Bang? Duit segini jangankan seminggu, setahun cukup. Bingung lakinya. Beli apa lebih 700.000 bisa setahun? Beli almanak, congor, acuh sama lo tuh. Jadi jangan dilawan, perempuan mah cerdas. Beli almanak cukup setahun. Nah, sekali lagi kita bersyukur, kita bisa kumpul, bersilatur, bisa saling tanya apa kabar, bagaimana sehat. Makanya kalau ada teman sahabat punya HP di WA, kadang-kadang sering nanya apa kabar, di mana, itu bukan dia iseng, karena dia ingin selalu dekat dengan kita. Itu yang namanya sahabat. Dia pengen tahu apa kabar kita, asal jangan disalahgunakan. Karena hidup ini perlu untuk saling sapa satu sama lain. Bapak dan saudara sekalian, ibu yang saya hormati, oleh karenanya yang ketiga, kita bersyukur malam ini majelis kita adalah majelis ilmu, betul ya? Kita dengar baca manakib, salawatan, alhamdulillah. Cuman saran saya buat hadroh ya, tolong nanti kalau main lagi mic-nya jangan dipasang di beduk gede, agak jauhin. Kasihan yang sakit jantung, pingsan loh, bener, jauhin dikit lah, kedengeran sama orang. Ini mah kayak beduk masjid, kebiasaan deh berarti. Mohon maaf, saya mah ngomongnya apa adanya loh. Cobalah agak jauh dikit, kan enak di tanah ini. Ini mah wih, sakit dada. Kalau gua pulang dari sini mati, gua tuntut. Tolong lain kali jauhin mic-nya. Ini mah udah tahu gede, pukulnya kuat-kuat pakai mic.
Wih, tadi sampai, waduh, saya bilang gua mau pergi, malu nggak pergi, kayaknya bakal mati berdiri. Untung nggak lama lagunya, kalau lama pingsan. Tapi mudah-mudahan nanti sehat setelah berbadok ini ya. Makanya jangan lama-lama ceramahnya ini, biar cepat berbadok. Nah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, malam ini majelis ilmu, ada baca manakib, walaupun nggak ngerti udahlah bagus aja lah, bener. Sudah itu ada salawat kepada Nabi, udah itu ada ceramah. Dari sore tadi malaikat udah datang ke sini, cuman kita nggak kenal. Nanya dia, buat apa dia? Ngomong Lampung mereka, karena di Lampung. Jadi orang-orang Jawa yang Lampung belajar bahasa Lampung, woy. Siapa tahu besok mati di Lampung. Pertanyaan kubur belum tentu marobuka mana biuka. Siapa tahu malaikatnya ngomong Lampung. Siapa Tuhan itu, siapa Nabi itu, mak paling ngejawab acor kok tidak. Jadi malaikat dari siang tadi udah kumpul di sini. Nanya ada apa nanti malam pengajian, dalam rangka pengajian rutin Taman Selayang berapa bulan sekali? Setiap ahad lagi. Setiap minggu lagi. Setiap minggu lagi, jadi berapa bulan sekali itu? 35 hari. 35 hari. 35 hari. 35 hari itu sebulan lebih ya? Enggak sampai 2 bulan ya? Nggak nyampe, alhamdulillah nggak sampai 1 bulan bisa rame. Biasanya kita kan udah bosan, capek, tapi untung tadi selawatannya nggak ngerogoh kantong ya. Kalau selawatan ngerogoh kantong besok kali nggak datang lagi tuh. Nanti selawatannya bayar gitu ya. Manusia kan sering berhitung. Nah jadi malaikat tuh nggak pergi-pergi dari siang, karena tahu di sini ada pengajian. Tempat ini dibentangkan sayap malaikat. Yakin nggak malaikat bersayap? Yakin? Kalau nggak yakin mati lo, pasti ketemu. Malaikat itu bersayap. Sayapnya dinaungi tempat ini sambil dia berdoa, ya Allah ya Rabb. Mereka yang datang nanti malam hitung langkahnya. Semakin jauh langkahnya, semakin banyak pahalanya. Amin. Jelas yang dapat jawara saya malam ini paling jauh daripada Lampung. Kalau Pak Kiai dari Batu Tegi Retik dijak impang kau dalam padang di dalam kado nyampai minyak jauh nihan kaliawe berangkat jam bis maghrib jam berapa baru sampai situ. Nah Bapak dan Saudara sekalian, jadi jangan pernah ragu, malam ini insya Allah kita dapat barokah. Amin. Maka hidup ini dituntut jangan pernah lupa bersyukur kepada Allah. Sampai-sampai Luqman pun wasiat pertama kepada anaknya syukur. Ya bunayya anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsi. Hai anakku, bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Bukti, kalau kita pengen bersyukur kepada Allah, yang pertama badan harus sehat. Kalau sehat perlu bebadok. Jadi kalau orang nggak bebadok nggak sehat, nanti takbirnya goyah, Allah rubuh. Maka biar sehat, Allahu Akbar. Oh gagal, maka perlu bebadok. Kemudian ngadap Allah harus maka dia harus mandi minimal sehari 2 kali dia mandi, ditambah 5 kali cuci badan dalam bentuk wudu. Maka orang Islam segar, gak boleh kuyul. Ini orang Islam belek kanting batin goblok, pasti kebanyakan ngelem. Tahu ngelem? Aibuan yang disedot belek kan itu. Jangan nyedot lem ya, gak usah. Kalau mau sebaiknya sabu-sabu.
Karena sabu-sabu itu menambah inflasi. Sabu-sabu sarapan bubur. Jadi jangan salah arti sabu-sabu buat anak santri sarapan bubur. Awas itu. Tapi hati-hati ya Bu, buat anak-anak kita belanja di Indomaret, makanan anak kecil tolong diseleksi. Sekarang banyak produk-produk pembuat makanan buat anak-anak, di dalamnya ada ektasi. Ada butir-butir ektasi. Anak kita nanti ketagihan, kalau nggak beli itu ngamuk, macam-macamin rumah. Berarti udah kena, hati-hati. Jangan dibeliin yang aneh-aneh lah, nanti jadi penyakit. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya ceramah sampai jam berapa ini? 1. Bebadoknya jam berapa nih? Nah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, makanya jangan lupa bersyukur kepada Allah. Sampai-sampai Luqman pesankan gitu, hai anakku, bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur kepada Allah, dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Cuman kadang-kadang kita kalah bersyukur dengan makhluk lain. Kita bersyukurnya kalau lagi dapat keenakan baru, alhamdulillah. Cuman segitu doang, selebihnya banyak yang kurang. Maka banyak orang Islam sering nggak sholat, rajin pengajian, tapi sholat nggak pernah ada itu. Nggak tahu di sini di Kaliawi. Makanya ibu-ibu sebagai pendamping suami jangan hanya sekedar mendampingi, tegur. Karena suami juga makhluk yang gak sempurna, pasti ada kekurangan, betul Bu? Makanya tegur. Kalau suami gak sholat, Mas. Masih gak sholat, tegur lagi, sholat Mas. Kalau 3 kali ditegur masih gak sholat, minta cerai, itu lebih bagus. Karena kalau masih tidur dengan laki-laki yang gak sholat, sama halnya tidur dengan seekor anjing. Gak percaya, baca kitab Taghfirullah tentang kafiatus sholat. Ada sahabat Nabi sakit gak sembuh-sembuh, udah berobat ke sinsai, ke tabib, mantri, dokter, paranormal, parabola, gak sembuh. Saking sudah kesel, titik jenuh sudah sampai. Manusia kalau sudah kepada titik jenuh, 2 pilihan: ekstrim bunuh diri, yang lambat dia bernazar. Maka dia pilih yang lambat, bernazar, ya Allah, kalau penyakit saya sembuh sebelum saya mati, saya nazar pengen minum muntah anjing. Ini nazar. Atas izin Allah sembuh, karena Allah fa'alul lima yurid, Allah berbuat sekehendaknya. Begitu sembuh, bingung, untung Nabi masih ada. Datang dia sama Nabi Rasul, inyong arep takon. Rupanya sama-sama kebumen dia. Kata Nabi, takon bayang apa rikane? Inyong kadung nadar Rasul, ning penyakitnya mari sebelumnya mati, inyong nadar minum mutahasu. Kepriben wajib ora? Kata Nabi, penyakitnya mari dah wajib. Orang kena diganti cendol, bamusmu. Akhirnya dia kumpulkan muntah anjing segelas, dia minum. Baru nempel muntah. Sudah tidak tahan, dia balik sama Nabi, ya Rasul tobat inyong. Terus bolak-balik minum muntah asora kolu. Ini masih kayak kia lah, inyong pilih motor bela. Kata Nabi, aja kayak kue lah son. Jadi son itu dari dulu udah ada itu. Aja kayak kue son. Allah itu maha bijak. Karena sholat gak bisa berdiri boleh duduk, gak bisa duduk boleh gak bisa berbaring pakai isyarat. Insya Allah. Oh senang dia, kalau gitu ada gantinya. Ada, apa nih? Dikasih gelas kosong. Buat apa gelas kosong ini Rasul? Bawa pulang. Terus cari di kampung kamu rumah orang Islam yang gak pernah sholat. Maka laki-laki dalam Islam sholatnya harus kelihatan orang. Tarohum ruka'an sujada. Di penafsiran ayat ini bukan hanya dilihat, tapi memang dilihat orang.
kamu melihat mereka rukuk dan sujud. Jadi laki-laki dalam Islam sholatnya harus kelihatan orang. Di masjid kira-kira gitu loh. Kalau nggak bisa 5 waktu sewaktu, nggak juga bisa seminggu sekali, Jumat aja. Jumat juga belum sempat, setahun sekali masa nggak sempat lebaran. Supaya kalau mati ada yang nanya Islam, woi. Sholat, oh kemarin lebaran sebelah tua itu. Yang ngasih duit, masukin duit ke kotak 1000 kan comornya itu. Ada yang menyaksikan. Nah Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, cari rumah orang Islam yang nggak pernah. Kalau ketemu tunggu hujan besar datang. Begitu hujan besar datang, tadahkan gelas ini di cucuran atapnya, penuh minum airnya. Hukumnya sama dengan minum muntahan. Awas. Ibu-ibu kalau diundang tuh wajib. Tapi giliran makan tanya, yang masak siapa? Barku halal. Kenapa? Ini Mang Saleh. Yang motong ayam pasti Mang Saleh. Tapi kalau kondangan di kota, di gedung, begitu makan, makanannya siapa? Catering siapa? Nyonya Cong. Jelas Nyonya Cong itu sih. Jangankan mandi junub, cewek enggak barangkali. Benar, betul. Jelas-jelas enggak benar. Haram kita makannya. Ini enggak, ibu-ibu saya lihat kalau kondangan di gedung, wih, bukan masuk piring aja, kan tas-tas masukin. Saya sering untung gak kotor. Kalau gua kotor jadi spiral loh. Spiral. So modern tapi salah ngomong. Nah Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, oleh karenanya ini buat ibu-ibu, makanya ibu pendamping tegur, kasih. Suami memang pemimpin rumah tangga selagi dia benar, kalau salah tetap dia manusia, tegur. Orang tua kita wajib kita patuh, taat, dan ikuti. Tapi kalau sudah mulai nyimpang dalam akidah, tinggalkan. Insya Allah kita tidak durhaka. Bapak dan saudara sekalian, makanya ajarkan dan kita perlu bersyukur. Sampai-sampai manusia kadang-kadang selit bersyukur cuman ucapannya alhamdulillah. Kadang-kadang kita kalah bersyukur dengan makhluk lain. Bu, mau apa ya? Saya sering manggil ibu, kena enak sore ibu lembut. Bu, mau. Coba bapak, Pak. Tuh kan gak enak. Suara bapak-bapak pakai suara jin. Kalau ibu-ibu kayak bidadari. Bu. Nah kalau kita nerima telepon yang membedakan suara perempuan atau lelaki, apa tuh? Ayo. Apa? Teli. Bersyukur kita punya telinga bisa bedakan mana laki perempuan. Halo? Halo. Mohon maaf ya, nomornya ada 7 salah. Nah, yang namanya cecek, tahu Bu? Cecek. Nek Kang Riki jenenge apa? Cecak nggih. Bu, ngebunuh cecek halal apa haram? Halal. Tapi dia cecek lebih bagus dari kita. Kalau malam cecek bunyi, semakin panjang bunyinya, pertanda dia sedang berdoa. Itu cecek. Cuman kalau cecek suaranya cukup satu. Lapar begitu, makan begitu, berdoa begitu. Beda dengan kambing. Kalau kambing lapar, lapar gitu. Kalau mau kawin beda. Saya hafal karena kamar saya di sebelah kanan kambing. Saya pernah mau ceramah, udah pakai gini, nunggu mobil di depan, kambing uberan di depan saya, pas di depan saya. Emang saya ngusir, ya udahlah, akhirnya saya tonton. Begitu saya nonton, istri keluar, saya panggil sini gede, iya. Akhirnya saya dicubit, ditarik ke dalam, nggak jadi ngaji.
Gawat Pak Don, itu beneran. Nah Bapak Ibu sekalian, cecak bunyi. Apa dia bilang? Ya Allah ya Rob, syukur saya bisa tinggal di rumah ini. Makan, minum, beranak, pinak, gak nyewa, gak kontrak. Cuman anaknya sering nakal, saya sering dijepret. Udah nyumput di belakang almanak, masih diuber-uber. Untung saya punya ilmu yang gak dimiliki makhluk lain. Saya lepasin buntut saya. Dia bermain dengan buntut saya selamat nyumput. Tapi saya gak sakit hati ya Allah. Saya tidak dendam dengan anak-anak itu. Justru saya bersumpah akan saya jaga anak-anak itu. Jangan sampai kena demam berdarah, jangan kena malaria, jangan kena virus corona yang lagi diturunin Allah ke Cina ini ya. Karena Cina itu mengurung orang Islam Uyghur. Uyghur itu 1 juta lebih dikurung. Sekarang Cina 41 juta lagi diasingkan terkena virus yang namanya corona. Jangan coba-coba kalau Allah mau berbuat. Gak ada yang mustahil buat Allah, betul. Mudah-mudahan Cina yang terbanyak makhluknya di dunia ini dihancurkan Allah, amin. Gak ada yang amin, berarti Cina orang. Amin. Mampus lu. Nah cecek begitu gak marah dia, ya Allah, saya jaga anak ini. Jangan kena demam berdarah, jangan kena malaria. Akan saya makan semua nyamuk di tempat ini sebagai ucapan terima kasih kepada pemilik rumah. Hebat, cecek bisa terima. Kita, wow, anak itu karunia titipan amanah. Kadang-kadang kita lupa. Coba orang yang gak punya anak 10 tahun tahan ngedukun, betul. Sampai disuruh dukun makan lintah, makan goblok. Apa hubungannya lintah sama metang? Barang gak punya laki gimana mau metang, tolol. Anak karunia titipan amanah, betul. Sekarang seorang bapak pengen melaksanakan sunnah Nabi. Kata Nabi, muru auladakum bisalah idza balagu sab'a wadribu ilaiha idza balagu asra. Perintahkan anakmu salat umur 7 tahun, pukul kalau 10 tahun belum salat, betul. Dia bawa anak ke masjid, dilatih rajin ke masjid. Karena kata orang Pandang, Allah disadek karena biasa. Sejak ketik tanjak-anjak lagadang ke bau-bau lah tuh berubah indah. Gak ngerti gak orang itu. Ini bahasa Padang. Dia bawa anaknya, dia rajin ke masjid. Namanya anak-anak sampai masjid, bapaknya sholat, dia lari sana sini. Lari ke sana, lari ke sini. Ada yang lagi sujud, diambil pensinya, dibuang. Nah, tukang beduk marah. Kalau nakal-nakal, pulang. Jangan main di masjid. Masjid bukan tempat main. Pulang anak ini sampai tua gak pernah ke masjid lagi. Karena dari kecil sudah diusir dari awas. Anak kecil kencing di tempat wudhu. Waduh, marahnya tukang beduk. Merebut marah. Ini baca gak? Tempat wudhu bukan tempat kencing. Lah anak kecil sekolah itu belum. Gimana mau baca? Yang goblok siapa itu? Pengurus masjid apa anak kecil? Sekarang Bapak datang ke Masjidil Haram, masjid yang mulia. 1 rakaat di sini, di sana sama di sini beda. Di sana 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat di sini sholat. Saking mulia. Tapi lihat, kalau malam jam 9, jam 10 malam, di halaman Masjidil Haram, Masjid Nabawi Madinah, anak kecil kumpul main sepedahan, main sepatu roda, yang latihan jalan kencing berak di situ. Laskar gak marah. Cleaning service tinggal ambil aja cleaning service, siram, gosok-gosok, nggak ada marah. Nggak kayak kita. Belum lagi di Masjidil Haram, Ka'bah di tengah-tengah. Di dekat Ka'bah itu, pinggir itu ada tempat zam-zam. Buat kalau orang capek tawaf minum zam-zam. Kalau kepepet bisa buat wudhu di situ. Orang Afrika kebelet kencing di situ Pak, depan Ka'bah itu. Kujuk-kujuk, sungguh. Laskar gak marah. Cleaning service ambil air sebor, air sabun clean, gak ngomong apa-apa. Ikhlas. Gak kayak kita pengurus masjid, bantu.
Marah sama anak kecil kayak marah sama maling, tolol. Biarin namanya anak-anak, biasakan dia rajin di masjid. Masjid yang masih didatangi anak-anak, pertanda malaikat masih bermain di sana. Amin. Tapi kalau masjid sudah nggak ada anak kecilnya, alamat malaikat tidak pernah singgah lagi di sana. Jadi biarkan anak-anak bermain di masjid, jangan diusir. Goblok. Kayak nggak pernah kecil aja loh. Belum lagi ibu-ibu kalau marah sama anak sekarang, coba lihat di Muara Enim, anaknya pengen makan ayam goreng, dibacok sampai mati. Nonton nggak HP-nya di YouTube? Nggak nonton, makanya beli HP loh. HP-nya buat chattingan aja sih. Di Jawa anaknya nangis terus, digebukin sampai mati. Dan banyak lagi. Belum lagi ibu-ibu dalam mendidik anak, padahal Madrasatul Ula. Ibu itu madrasah yang pertama. Anak bagus tergantung emaknya, betul? Ini marah sama anak, ampun. Saya nggak tahu kalau di sini Pak, di Kaliawi. Orang Serang marah sama anak, ampun. Semua isi kebun binatang disebut. Kampang Siraya anjing babi dasar anak Su'eb. Motor pisanku. Orang Sunda juga gitu, bedegok sia doang kampang. Tadai pae pisan. Dasar anak si Munir. Wong Palembang marah sama anak sama juga, buyan tadana, babi kau. Makan cuko bae kau, gilo. Orang Padang juga sama. Kali rawaang mati lawaang, dasar malin kundang. Yang bagus itu tetap orang Lampung. Begitu marah biar ujungnya jelek, awal dikir la ilaha illallah salim, mati. Salim. Tolong ibu-ibu kalau marah sama anak jangan nyumpahin. Lebih baik doa. Syekh Abdurrahman Sudes, Imam Masjidil Haram lagi kecil nakal bu. Ibunya marah sampai diusir, tapi bukan sumpah yang keluar, doa. Rama, kalau lu masih begini aja susah lu nanti. Makanya jangan pulang kalau nggak jadi imam Masjidil Haram. Begitu pulang dia jadi imam Masjidil sampai sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan suara dia. Jadi kalau marah sama anak doain, jangan disumpahin, ya bu. Saya jadikan anak-anak ini penerus daripada keberkahan yang diberikan ibunya. Sebab barokah ibu tidak akan pernah putus. Doa ulama ini gak ada apa-apanya selagi ibu kita masih ada. Doa ulama belum tentu nembus aras, tapi doa ibu goncang aras dibuatnya. Maka jangan pernah sakiti hati ibu. Jangan biarkan dia menangis karena rindu. Makanya di Indonesia ada kebiasaan namanya mudik. Mudik itu hakikatnya adalah pencernaan daripada rasa rindu. Dicerna rindu itu, bagaimana bisa ketemu? Tahan motor satu orang 6. Satu di depan, anaknya satu di gendong, satu di pangku, satu di belakang tambah, joknya pakai kayu. 2 kali tangkap polisi, tapi kena mudik aman. Hanya ingin melepaskan rindu kepada orang. Subhanallah, jangan biarkan ibu menangis karena rindu. Ada anak-anak jarak dekat gak pernah datang sama emaknya, lebaran aja gak datang. Anak begini mudah-mudahan matinya dicekek setan. Amin. Setan doang. Ada loh anak yang begitu, betul. Nggak usah dikir-dikir, banyak anak yang gak hormat sama orang tua. Orang tua itu gak pernah minta balas jasa, betul. Bunda, lagu apa itu? Muara Kasih. Udah tuh, kalau gua terusin nyanyinya bingung loh orang hadroh ini. Gimana bisa ngiringinnya? Tuh, anak kecil juga bisa kejar-kejar. Nah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah,
Sekali lagi kita bersyukur kita bisa kumpul tempat ini, amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Baru pembukaan ini. Pada sahabat, kerabat, ahli bait, mudah-mudahan kepada kita mengikutnya, amin ya rabbal. Tadi kita mendengar baca manakib, betul. Muaranya menumbuhkan cinta kepada Nabi kita Muhammad. Kita marhabanan tadi, betul. Kita baca marhaba, baca salawat, betul. Supaya tertanam dan tumbuh rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad. Sekarang banyak orang Islam udah gak cinta dengan Rasulullah. Baca selawat aja udah males. Dianggapnya selawatan itu gak ada guna. Subhanallah. Sekali kita berselawat kepada Nabi 10 kebaikan diberikan Allah, amin. Sekali berselawat kepada Nabi 10 kesalahan dihapus Allah, amin. Dan sekali berselawat 10 derajat dinaikkan oleh Allah Subhanahu. Bapak Ibu, Quran berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? 6.666 ayat. Kalau bismillah digeser dari beberapa surat, cuma 6.236 ayat. Bu, pertanyaannya, tatkala Allah memerintahkan sholat, ada enggak ayat yang menyatakan Allah sholat? Ada? Lu menjawab gua itu loh. Ada enggak? Tidak ada. Tatkala Allah memerintahkan zakat, ada enggak ayat yang menyatakan Allah zakat? Tidak ada. Tapi Allah begitu mengajak berselawat, Allah duluan dengan malaikat yang berselawat. Innallaha wa malaikatahu baru ngajak umat, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim. Masih gak mau berselawat, malah ngejek Nabi. Lihat Sukmawati itu, udah jelek orangnya, bertingkah mentang-mentang anak bekas anak presiden, membandingkan Soekarno dengan Nabi Muhammad. Kan goblok itu. Alasannya saya gak ada niat mengejek, cuman bagaimana anak-anak milenial cing batin. Memang masyarakat milenial bermuara kepada akal. Apa Islam ini gak sesuai akal? Adinu aklun ladina liman la akla lahu. Agama ini akal tidak beragama bagi yang tidak berakal, betul? Maka orang gila gak wajib sholat, betul? Anak kecil gak wajib sholat, betul? Orang tidur juga gak wajib sholat. Jadi kalau mau gak sholat-sholat, pilih 3. Jadi orang gila selamanya, anak kecil seterusnya, atau tidur yang gak bangun-bangun, alias modal. Gampang Islam jalan keluarnya, asal ngajinya benar aja. Cuma ngaji gak benar. Siapa yang berjasa di abad ke-20? Apa Baginda yang mulia Muhammad, apa Insinyur Soekarno? Coba kalau pertanyaannya dibalik. Waktu perang Badar siapa yang berjasa? Nabi Muhammad atau Soekarno? Pasti dia jawab Soekarno belum lahir. Lah itu juga abad ke-20 Nabi udah wafat, congor. 634 Masehi Nabi wafat, betul? Soekarno 1970, goblok. Gus Muafik, akhirnya kita NU ribut sama yang lain, ngebela Gus Muafik, tapi kalimatnya selit. Maka hati-hati, mulutmu harimaumu yang akan menerkah kepalamu, betul? Maksud Muafik bagus, memberikan penjelasan kepada masyarakat milenial, tapi selit. Rasul itu ya lahir biasa-biasa mawon, kaya awakmu kuwi. Nggak ono sinar-sinar, nek ono sinar pasti digoleki Abraha. Lah Abraha udah mati, dihantam toiran Abah. Nek sinarnya menjulang tinggi nang dhuwur, wah Yahudi teko goleki. Lah Yahudi aja di Madinah, jarak Madinah Mekah 364 km. Nah, cilik ayo kaya awakmu itu rembes. Dianggapnya rembes umel. Kalau ada jambu pasti Nabi maling jambu. Nabi dari kecil nggak pernah makan hak orang.
Begitu beliau lahir dipanggil perempuan-perempuan, yang dipilih 4 datang. Tapi yang dipilih Nabi cuma 1, Halimah tuh untuk nyusuin Nabi. Padahal yang cantik banyak, yang montok banyak. Halimah tuh dia nggak cantik, tapi manis. Dan dia memang jujur serta orangnya bersih. Itu yang dipilih Nabi. Jatah Nabi sebelah kanan susu Halimah tuh dia. Sebelah kiri buat anak dia, karena dia punya anak. Pernah tatkala kepepet dia kasih susu kiri buat Nabi, ditolak sama Nabi. Karena itu bukan miliknya, bukan hak dia. Itu hak anaknya Halimah tuh dia. Masih bayi nggak makan hak orang, nggak kayak kita bapak-bapak, hak anak diserobot juga. Anak nyusu, bapak nyusu, kan kelewatan itu. Maka banyak anak yang nggak menyusu. Kenapa nggak menyusu? Okok. Situ-situ ceramahnya ya. Minumlah. Mohon maaf Pak, saya minumnya nggak duduk ya. Inilah saya nggak sukanya sama orang Jawa ini. Tehnya teh tubruk. Tehnya gede-gede, barangnya gak ketengorokan, nggak jadi ceramah gua. Disaring deh coy. Surakin aja penelitian. Air putih, buat apa gua air putih? Air putih mah di rumah gua banyak. Tinggal narik selang. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sekali lagi sebagai umat Muhammad nggak ada lain, kita cintai beliau, betul. Kenapa kita mencintai beliau? Beliau lebih cinta dari kita kepada umat ini. Beliau pernah bilang, suatu saat ada satu telaga yang akan diberikan kepada umatku dan saudara-saudaraku. Sahabat bilang, siapa umatmu dan saudaramu? Bukan aku. Oh lah, les. Antum sahibi, kamu itu sahabatku. Jadi siapa saudara dan umatmu nanti? Orang yang nanti gak kenal aku, tidak di zaman aku, tidak ketemu aku, tapi dia cinta kepadaku. Insya Allah kita semua. Amin. Amin. Itu yang akan diberikan telaga yang bagus untuk kita. Yang kedua, tanda beliau cinta. Waktu beliau akan wafat, malaikat Israel itu nggak kenal waktu dan tempat, betul. Setebal apa dia bisa tembus, sejauh apa dia bisa datang. Tapi rumah Rasul sangat dimuliakan buat dia. Dia nggak berani masuk. Dia gedor pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi lagi sakit ditunggu Fatimah. Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Fai Fatimah lihat sampai seratong. Ngomong Lampung waktu itu. Keluar Fatimah, dilihat laki-laki besar tinggi, gagah, ganteng tapi serem. Bajunya putih tapi ada belat-belat, tandanya dia baru jauh jalan. Kata Fatimah, bapak mau cari siapa? Mau ketemu Rasulullah. Maaf, kata Fatimah, ayah tidak sedang sakit, lain kali saja. Tutup pintu sama Fatimah. Orang itu gak pergi, tetap di luar. Fatimah masuk ke dalam, ditanya Nabi, siapa sekatong Fatimah? Kata Fatimah, no, cuma Allah cuma Rasul sepandai. Sika makin dalu dia, gak ngerti orang. Kata Fatimah, saya gak tahu siapa yang datang, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Tapi yang jelas orangnya orang baru kayak, besar tinggi, pasti dari Kaliawi. Kata Nabi, tahu nggak itu Fatimah? Itulah yang memisahkan kita, yang memisahkan kehidupan dengan dunia ini, yang memisahkan kenikmatan dengan kehidupan kita, yang memisahkan suami dengan istrinya, orang tua dengan anaknya. Dialah malaikat maut Israil. Nangis Fatimah.
Ya Allah, kalau begini ayah nggak akan segera berangkat. Nangis. Kata Nabi, suruh masuk Fatimah. Buka pintu, silakan masuk Pak. Liwat dia, merinding Fatimah. Ya Allah, mereka mau mengenai dia. Udah nyamar jadi manusia ganteng aja, serem. Apalagi kalau aslinya yang diwujudkan. Satu hari malaikat maut ketemu kita 70 kali Pak. Sehari 70 kali ngelilingin kita, nempok, tahu nempok. Mandang wajah kita, 70 kali sehari. Kalau ada yang udah DM nggak pergi dia. Mulai, udah dekat nih. Maka kalau mau DM tutup mulut, biar malaikat nggak dekat. Nah, Bapak dan saudara sekalian, masuk Israel. Nabi nanya, kamu datang mau apa Israel? Mau ziarah buat saya apa mau cabut nyawa saya? Kata Israel, dua-duanya ya Rasul. Ia ziarah dengan Tuhan, ia juga mencabut nyawa Tuhan jika Tuhan izinkan. Kalau tidak, saya kembali ke hadirat Allah. Bayangin, kalau Nabi kita bangsa serakah kayak orang-orang sekarang, Jiwasraya diembat, BPJS diembat, betul? Kita disuruh naikin biaya BPJS karena udah dibadok sama mereka itu. Benar, sekarang ini nggak usah kita takut-takut ngomong. Manusia itu nggak ada yang sempurna, betul? Kewajiban kita watawasau bil haq, watawasau bis. Cuman kalau nasihatin ngotot, akhirnya kita dikurung. Alasannya ekstrim, radikal, congor. Dia begitu kuasa lagi seenak udah, betul ya? Makanya hati-hati. Ini enggak, ngasih duit dipilih, mampus loh. Ada duitan sih. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya Nabi gak serakah. Kata Nabi, kalau memang sudah waktunya saya siap hai Israel, tapi saya pengen ketemu Jibril. Saya rindu. Ada, kata Israel, di langit dunia. Dipanggil Jibril, datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam, kata Nabi. Weh Jibril, dia kami hanya zaman itu. Pada saat amat sunggaan alhamdulillah. Nggak ngerti yang jawab. Kata Nabi, ya Allah Jibril, lama sekali kita nggak jumpa. Aku rindu Jibril. Apa kata Jibril? Lebih rindu kami ya Rasul. Cuman kami terikat dengan aturan. Kalau nggak diizinkan nggak boleh kami keluar. Sekarang kami dapat izin, kami bisa jumpa Tuhan. Jujur, selama kami bergaul dengan para Nabi Rasul, baru satu kami ketemui, Nabi yang betul-betul dimuliakan Allah. Nabi kita itu dimuliakan Allah. Kok kita umatnya nggak memuliakan? Congor batet modal wis. Udah. Mahina Nabi sampai-sampai muhafid bilang, Aisyah umur 9 tahun kawin sama laki-laki umur 50 tahun lebih, gak masuk di akal saya kok gembira. Kan udah nyata terjadi, betul? Ngapain diungkit? Goblok. Barang umat Islam marah, Banser ikut-ikut memperang. Tolong, gak usah kita. Banser sini jangan ikut-ikutan ya. Yang kita bela yang benar aja, kalau yang salah gak usah. Kita punya akal, kita punya pikiran, kita punya ilmu. Maka ada 3 ajaran Islam yang gak lekang oleh panas, gak lapuk kena hujan. Dengan agama kita akan hidup, dengan agama itu terarah. Dengan ilmu menjadi mudah, dengan seni menjadi itu prinsip dalam Islam. Dengan agama terarah, ini buktinya. Karena acaranya acara pengajian, datang laki-laki pakai sarung, pakai celana, pakai peci, nggak ada yang pakai kolor. Di dalam ya lain masalah, yang di luar maksud saya. Ibu-ibu pakai kiblat, betul. Bagus. Dan nggak ada kita yang macam-macam. Hadara ikut waladolin amin, betul. Selawatan anak-anak dari hadrah ikut kita dengerin.
nggak ada yang nyeling-nyeling pakai lagu kereta malam. Cupi-cupi kereta berenang, nggak ada. Hidup dengan agama terarah. Sampai doa kita angkat tangan, betul. Hidup dengan ilmu menjadi mudah. Lihat dengan ilmu, yang baca-baca manaqib segala macam kena ilmu lancar. Kita belum tentu, betul. Anak-anak yang main hadrah kena ilmu pinter, nabuhnya bagus, kena udah sarapan. Kalau lapar nggak ada suara itu. Hidup dengan ilmu menjadi mudah. Tetangga saya ada, kata Al-Ghazali, orang berilmu bisa tahu ngerti. Tetangga saya bisa tapi nggak tahu nggak ngerti. Istrinya meninggal, umur 27 tahun, belum punya anak, cantik melebihi Ayu Ting Ting. Sang suami merasa kehilangan. Jujur, kami laki-laki ini kalau istri meninggal kehilangan, Bu, percayalah. Dan kami laki-laki kalau istrinya meninggal sedih juga, betul Pak? Nggak percaya ibu-ibu. Cuman bedanya lelaki ini kalau bininya mati nangisnya sebelah keluar air mata, sebelah ngintip. Ngintip yang layak, mana gantinya gitu. Bener, jadi mana-mana lanang mau pada bayar. Alasannya kita sehidup semati deh, cintaku kepadamu tidak akan pernah luntur. Giliran laki bininya mati, bang barunya, walah baru lu mati gua kawin lagi cokor. Nah, ada perempuan yang setia, saya laki yang setia bisa-bisa, kecuali beberapa orang. Pak Harto begitu Butin meninggal mulai goyang, betul Pak? Habibie begitu Ainun meninggal, wah mulai dia lemah. Karena cinta Ainun dengan Habibie pernah diungkap bahwa cinta tidak ada kesempurnaan deh, tapi cintaku kepadamu akan kusempurnakan dalam bentuk pengabdian. Itu bahasa Habibie. Makanya Ainun teler. SBY begitu Bu Nani meninggal mulai goyang, betul. Sampai bingung mana yang ditolong, Prabowo apa Jokowi waktu itu. Berat, memang berat. Istri meninggal berat. Nah Bapak dan Saudara teman saya gitu, istrinya meninggal umur 27 tahun, belum punya anak, cantik. Malam tahlil, di sini tahlil kan? Terus yang tahlil terus, yang nggak tahlil jangan risau. Kenapa kita tahlil? Karena 3 hari mayat di dalam tanah, ini perut bengkak, kemaluan juga bengkak, laki perempuan sama. Seminggu mayat di dalam tanah, perut ini pecah, dari mulut keluar kotoran. Semakin banyak kotoran yang keluar dari mulut, pertanda orang ini waktu hidup tukang fitnah. Awas. Berbarengan dengan itu, seminggu dalam tanah, binatang tanah turun. Cacing, kalajengking, lipan, semut, rayap, ular mulai makan daging kita. Memang nggak semua daging kita dimakan binatang dan dimakan tanah. Ada yang dijamin tidak disentuh oleh tanah. Contoh paman Nabi Sayyidina Hamzah, ribuan tahun ditanam itu di Uhud. Tatkala Uhud dihantam hujan banjir, mayat banyak yang mental, termasuk mayat Sayyidina Hamzah. Begitu dilihat masih utuh, darah masih ngalir tapi tidak ada bau. Ribuan tahun. Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang kiai dari Banten, meninggal ditanam di Mekah. Karena di sana banyak karyanya, ditahan, dia ditanam di sana. Penertiban Mekah. Tahun 2008 kita tahu jemaah haji nggak ada lagi yang mati ditanam di Makkah, penuh. Maka dipindahkan ke Soraya. Jaraknya sekitar 12,5 km dari Mekah ke arah Hudaybiyah. Nah waktu penertiban Makkah ketemu mayat masih utuh. Begitu dilihat Syekh Nawawi Al-Bantani, kata Raja Arab, kembalikan seperti semula. Sampai sekarang makam beliau masih di bawah Siti Khadijah. Kalau kita, wow, belum dikubur sudah mampu. Karena makannya ala kadar, dan bukan ala kadar apa-apa dibuat, betul. Nah, seminggu manusia
Dalam kondisi begitu maka perlu doa. 40 hari tinggal tulang belulang, badan kita habis dagingnya. 100 hari tulang kitanya ada 360 lepas dari persendian. Lepas dari persendian 360. Saya begini biar ngeliat cincin saya. Laki-laki yang nggak pakai cincin namanya tangan monyet. Makanya kita perlu berdoa. Nah, teman saya seminggu tahlil asal pagi pasti ke kuburan, pulang sore. Hari ke-7 terpaksa ditegur sama tetangga. Kenapa? Asal mau pulang habis jarah, kuburan bininya dikipas. Lama-lama orang nanya, kenapa Pak kuburan dikipas? Ya kuburan istri saya, kami tahu. Tapi kenapa dikipas? Itu perjanjian. Perjanjian dia dengan saya, perjanjian saya dengan dia. Apa perjanjiannya? Kalau lu mau kawin lagi, tunggu kuburan gua kering. Makanya gua kipas biar cepat kering. Makanya jangan serius mendengarin gua ceramah kayak iya aja. Sama aja lah kita ini, gua cuma kebenaran aja berdiri di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, oleh karenanya sekali lagi yuk, jangan lupa kita cintai Nabi kita Muhammad. Sebab begitu dia akan dicabut nyawa. Apa kata Jibril? Hai Israel, cabut nyawa Rasulullah dengan teknologi canggih. Jangan sampai dia merasa sakit waktu sekiratil maut. Siap, kata Israel. Begitu dicabut pakai teknologi, masih Nabi bersuara dari tenggorokannya. Sampai Jibril buang muka. Nabi tegur, kenapa kau palingkan wajahmu hai Jibril? Apa kamu benci kepadaku? Kata Jibril, bukan Rasul. Siapa yang tega melihat kekasih Allah meregang nyawa? Kami malaikat tahu betul sekiratil maut itu sakit ya Rasul. 1000 kali kambing dikuliti hidup-hidup lebih sakitnya. Maka saya tidak tega melihat Tuhan meregang nyawa. Kata Nabi Jibril, kalau memang itu yang paling sakit, tolong cukup aku yang merasakan. Umatku jangan diberi sakit di atas kala sekiratil. Maka kita diajarkan kalau pengen sekiratil mautnya mudah, jangan sakit, rajin-rajin baca ayat kursi. Sudah itu baca doa Allahumma hawwin alaina fi sekiratil. Tinggal terserah Allah mengizinkan apa enggak, tapi upayanya besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, Nabi menjelang ajal yang diingat umatku udah 2. Kayak apa Nabi cinta sama umat, dan beliau nggak pernah nyimpan kalau memang ada salah sama umat dia ungkap. Suatu hari Nabi sedang ceramah begini, tiba-tiba beliau ngomong, saudara-saudara, kalau selama kita berjuang bersama-sama, saya Muhammad pernah bersalah dengan saudara, maka hari ini saya minta maaf. Kalau ada yang nggak bisa saya selesaikan berupa janji, piutang, atau saya pernah menyakiti jasmani saudara, nggak bisa dimaafkan, hari ini saya Muhammad siap untuk dikisos. Kita tahu kisos itu hukum balas. Kalau ininya hidup terus, gua ngomong terus lah. Enak ngomong sambil gelap-gelapan, nggak ada yang ngeliat. Ngomong apa Miknya nggak mati ya, terus ya. Udah biarin lampu mati di kuburan di gelap. Iya, ini belum apa-apa, masih ada sinar. Jadi saya sarankan nanti kalau mati bawa HP ya, biar kuburannya jangan gelap. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, oleh karenanya ini yang digambarkan buat kita semua. Rasulullah dicabut nyawa, Jibril buang muka. Sampai kata Nabi, kalau memang sakit ini cukup aku, umatku jangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu hebat cinta Nabi kepada umat, maka bagi kita sekalian jangan pernah luntur untuk cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pengajian-pengajian,
melalui apa saja. Jangan lupa berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Bapak Ibu sekalian, ajaran Islam ini bermuara kepada keseimbangan. Silakan baca Al-Qasas 77 kalau tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Silakan cari karunia Allah untuk senang akhirat, jangan lupakan nasibmu di dunia. Begitu lampu hidup, ada yang kaget nyingkirin bungkusan. Tadi waktu gelap menembak, untung ada yang lihat. Begitu itu geser. Gua juga bekas muda sih sama aja. Jadi kata Allah, silakan cari karunia Allah untuk senang akhirat, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Silakan mau haji tiap tahun boleh, mau umroh tiap bulan silakan, mau sholat tiap waktu, mau puasa tiap hari kecuali hari haram silakan. Tapi jangan lupa nasibmu di dunia. Anak istri itu kewajibanmu. Jangan kamu berharap kamu bisa masuk surga sementara anak istrimu di neraka. Selip-selip kamu juga akan masuk neraka bersama mereka. Betul? Jadi ajak anak istri untuk berbuat yang terbaik. Silakan cari karunia Allah untuk senang akhirat, jangan lupakan nasibmu di dunia. Ini buktinya kita. Cari amalia akhirat, kita tinggalkan kesibukan, kita zikir rame-rame. Betul? Gak lupa masalah dunianya. Habis ini kita berbadok. Betul? Penting. Keseimbangan ini Islam, dunia dan akhirat. Silakan cari dunia Allah untuk senang akhirat, jangan lupakan nasibmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah untuk dirimu, untuk orang lain, untuk alam sekitar. Sebagaimana Allah sudah banyak berbuat baik kepadamu. Kalau kamu tidak berbuat baik dengan alam sekitar, tunggu rasain sama kamu. Itu buktinya. Waikraf, Kota Waikraf sampai ke tanjakan Sedayu dihantam banjir. Kenapa? Enak nebangin pohon. Ditegur, dimarah. Karena air kahon sudah nggak ada lagi penahan, maka air sampai melanda begitu besar. Betul? Yang kasihan Pak Anies, banjir dari Jawa Barat sampai kemana-mana, yang diserang gubernur terus Anies. Betul? Itu beli semua itu orang-orang. Anies mana bisa nahan air, coy? Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa menahan? Betul? Tinggal lagi umat ini mikir, kenapa bisa terjadi begitu? Awas, air laut itu sehari 3 kali Pak ngadep Allah. Apa kata laut? Ya Allah ya Rabb, beri saya kesempatan untuk habisin manusia. Itu satu hari 3 kali air laut ngadep Allah. Ya Allah, berikan saya kesempatan ngabisin manusia. Enak udah ngeliat manusia. Lepasin kolor pinggir laut, buang sempak pinggir laut, kondom pinggir laut. Benar ini, betul. Mabok-mabok pinggir laut, apalagi malam tahun baru, goblok. Alhamdulillah tahun ini, tahun baru kita nggak banyak makan korban. Banyak anak muda udah banyak zikir di masjid. Alhamdulillah. Kita memang harus benar mengatakan nggak boleh nyebut Natal itu. Kalaupun mau toleransi, bagaimana kabar kamu Natalan ini? Sehat? Sehat. Berkah? Berkah. Bagus. Kok nggak nyebut selamat Natal? Maaf. Kalau selamat Natal kami haram nyebutnya. Kenapa? Kami nggak percaya Natal itu lahirnya Isa. Orang Kristen aja masih ragu apa iya 25 Desember harinya lahirnya Isa. Isa itu lahir masih zaman kurma berbuah, Juli Agustus.
Mati lagi gue timpuk lu. Sebab Maryam waktu lapar dia pukul pohon kurma rontok buahnya. Berarti Juli sampai Agustus. Desember itu musim dingin, tidak ada pun. Maka mereka ragu apa itu kelahiran Isa. Yang kedua, mereka menyatakan lahir Isa itu anak Tuhan. Sementara kita punya sikap lam yalid, Tuhan tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau beranak bukan anak Tuhan. Betul. Kalau karena dia nggak punya bapak jadi Tuhan, Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya emak. Betul. Nggak pernah dijadikan Tuhan. Betul. Batin, otak jalan. Nah, Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, tapi nggak perlu kita jelekin. Yang penting kita yang tetap pegang akidah kita, betul? Itu prinsip. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah pada dirimu, orang lain, alam sekitar, sebagaimana Allah sudah banyak berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan bikin kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang bikin kerusakan. Betul. Sekarang banyak orang bikin kerusakan, akhirnya nyesel. Betul. Subhanallah, berapa banyak kita bikin kerusakan, akhirnya nyesel. Memang sesal kemudian itu tidak berguna. Penyesalan itu kalau sudah terjadi, kalau sebelum nggak pernah ada yang nyesel. Betul? Kita ini akan nyesel kalau udah dekat mati nanti. Ya Allah ya Roh, begitu dalam kubur terbangun kita, ya Allah izinkan saya hidup sebentar aja. Saya akan bertobat, saya akan sholat. Dulu saya nggak sempat, nggak yakin bakal dikubur. Kata malaikat, congor lo ini. Untung lo masih bisa ngerasain digamparin gua, kata malaikat. Kalau datang gue colok lu jadi apa lo? Makanya hati-hati. Jangan bikin kerusakan di muka bumi. Allah tidak menyukai orang-orang yang bikin kerusakan. Betul? Nah Bapak Ibu sekalian, makanya kita disuruh memelihara keseimbangan. Untuk itu tetap belajar bersyukur walau nggak cukup. Agar kita istiqomah. Istiqomah bahasa agama, bahasa kitanya enjoy. Orang yang enjoy itu apa adanya, bukan ada apanya. Meskipun apa-apa ada. Awas itu. Yang kedua, belajar sabar walaupun berat. Karena orang sabar insya Allah nggak serakah. Tapi kalau orang nggak sabar, ampun, penyakit itu. Maka ajarkan anak dari kecil bersabar, ibu. Ajarkan anak sabar, ibu juga ngajarin anaknya sabar. Ini anak suruh sabar, ibunya nggak sabar-sabar, marah sama laki depan anak. Tolong bu, jangan pernah ribut sama laki depan anak, merusak anak. Kalau marah sama laki ada anak tahan. Mau marah lagi ada anak. Mau marah lagi ada anak. Ibu udah katakan panggil ke kamar. Ya, sini. Masuk kunci itu. Gue mau ngomong sama lu gampang. Oh lu yang gak kedengeran anak. Mau ngomong apa tak? Kan perempuan gitu paling gampang ngomong gampang gitu. Gampang doang. Belum selamat modal. Gak tahu sih Pak Ikayapi. Enak saya tahu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, makanya belajar sabar walaupun berat. Insya Allah gak serakah. Yang ketiga, belajar nerima walau gak suka. Kita ini kadang-kadang gak suka, tapi coba nerima. Insya Allah aman, betul. Kayak malam ini gak suka, kita duduk capek. Bersilah dari pagi. Untung disuruh berdiri waktu selawatan. Kalau gak pegel kita. Kayak udah mau pulang dari tadi. Belum ceramah, kelamaan lagi. Cuman ini belum dimakan. Kalau pulang gak kebagian, terpaksa nunggu, kan gitu ya. Belajar nerima walau gak suka. Bu, anak kita 4 gak sama. Yang tua merasa tua, berpuasa. Yang dua minta perhatian. Yang ketiga pengen dimanja. Yang keempat aleman karena dia bung. Yang lebih parah bapaknya menyaingi 4-4-nya. Kalau ibu gak bisa nerima itu bahaya. Maka belajar nerima walau tidak suka. Yang keempat, belajar memahami walau tidak sehati.
Kita serumah tidak sehati, apalagi ramai begini. Mana ada kita yang sehati? Tapi yuk saling memahami. Kuncinya apa? Musyawarah. Tanpa musyawarah di dunia ini nggak akan terjadi. Maka Islam bermuara kepada musyawarah. Kalau nggak musyawarah hasilnya jelek, percayalah. Tapi kalau musyawarah biar kecil, hasilnya memuaskan. Contoh, dulu kita ini belum punya mobil, belum punya motor, yang ada sepeda, betul Pak? Orang kaya yang punya sepeda, kalau kita yang punya mobil motor Belanda. Suatu hari suaminya pulang bawa sepeda, tapi nggak ditaikin, dituntut. Istri lihat dari dalam rumah, ya Allah, yai, titing muka dua. Muncul keringatnya nuntun sepeda dari Bisting ke Telang Padang. Dari Telang Padang ke Bisting, senang. Sampai rumah dia sandarkan sepeda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sambut sama istri. Ajak ke dalam. Waktu ngopi bini nanya, Bang, kenapa sepedanya dituntun nggak ditaikin? Bannya bocor deh. Kok nggak ditambal? Apalagi yang mau ditambal udah bocor semua. Kan bocor ini. Duit Mang Ido sedih lagi. Bini juga sedih. Waktu bini sedih nunduk, kan dulu jilbab nggak gini, kelihatan kupingnya. Jilbab dulu ya. Begitu suaminya ngelirik, kuping istrinya sebelah, cuman sebelah yang pakai subang. Tahu subang? Anting. Lakinya nanya, mana antingnya yang sebelah deh? Jatuh Bang. Udah saya cari nggak ketemu, sudahlah bukan rezeki kita. Sedih pula suami. Istri yang hebat besok pagi pulang dari kantor pasar, mampir ke toko emas. Giwang yang tinggal sebelah dia jual. Uangnya dia belikan ban dalam sepeda agar suaminya bisa naik sepeda lagi. Hebat istri ini. Ternyata suami lebih hebat. Jenis laki-laki yang belum ditanya sudah menjawab, belum diminta sudah ngasih. Pulang kerja sepeda dia jual. Duitnya dibeliin giwang sebelah. Siang-siang mau bikin kejutan surprise. Waktu makan kata bininya, Bang minta maaf. Kenapa deh? Giwang yang sebelah daripada mau bajir saya jual Bang. Tapi duitnya gak kemana-mana. Ini saya beliin ban dalam sepeda. Senang lakinya. Tapi kalau gak ngomong celaka. Kata lakinya, Abang juga minta maaf deh. Kenapa Bang? Sepeda udah gue jual deh. Duitnya gue beliin giwang sebelah. Akibatnya sepeda puput tinggal ban dalamnya. Dan giwang tetap tinggal sebelah. Makanya belajar memahami walau tidak sehati, kuncinya musyawarah. Yang kelima, yuk belajar ikhlas walau nggak rela. Hidup ini kadang-kadang kita nggak rela, tapi yuk ikhlas. Kayak tadi nggak rela ditegur, kenapa beduknya kuat-kuat. Tapi coba kalau ikhlas, mulai besok merasa enak orang nontonnya, bener aja. Kalau masih kurang itu banyak air. Punya apa itu? Kaget juga. Oh, segitu aja kaget, apalagi itu. Yang jantungan mati loh, bener aja. Jadi nanti kapan-kapan mic-nya jauhin. Jadi itu enak ngiring juga. Gak mati berdiri dia. Belajar ikhlas walau tidak rela. Dan kunci hasil kita pertemuan malam ini, jangan pernah su'ud, jangan pernah buruk sangka. Istri jangan buruk sangka dengan suami, suami jangan buruk sangka dengan istri, anak jangan buruk sangka dengan orang tua, mantu jangan buruk sangka dengan mertua dan sebagainya. Juga dengan tetangga dan sebagainya. Jangan pernah buruk. Nanti di rumah baca Surat Al-Baqarah 216. Karena yang kita lihat belum tentu benar. Dulu Sultan Murad IV di Turki, orangnya sering belusukan ya. Kayak Pak Jokowi kan sering tuh belusukan ya, masuk-masuk parit Pak dulu waktu pengen jadi presiden. Iya. Itu Sultan Murad IV sering masuk kampung keluar kampung. Nyamar jadi manusia biasa gitu loh. Sekali tempo masuk kampung ketemu mayat jenazah laki-laki, nggak ada yang open, mayat itu tergeletak di jalan. Asal ada orang ngeliat mayat itu meludah, dasar tukang mabok. Bingung Sultan.
Lewat lagi orang meludahi dan cok, dasar cokong tukang meracun. Bingung Sultan. Akhirnya orang diajak mau gotong pulang ke rumahnya aja nggak ada yang mau. Akhirnya Sultan dengan anak buahnya bawa pulang. Sampai di rumah disambut dengan perempuan soleha. Assalamualaikum, kata Sultan. Waalaikumsalam. Begitu dibuka, kaget perempuan. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang soleh sudah kembali ke hadirat Allah. Bingung Sultan. Yang mana yang ibu sebut orang soleh? Ini suami saya, Pak. Dia bilang. Dia nggak tahu itu Sultan. Kenapa ibu bilang dia soleh? Orang-orang bilang dia tukang mabuk, tukang melacur. Betul, Pak. Suami saya tiap hari beli anggur. Dulu yang memabukkan anggur. Anggur? Nah, tahu loh. Ada lagunya dari Yunus. Anggur merah. Itu lagunya Yunus. Tapi akhirnya banyak orang nggak doyan anggur merah, diganti dengan figur. Sekarang figur juga udah berkurang karena botol kecil 74.000, botol gede 145. Saya hafal karena bekas pemain. Sekarang udah nggak ada yang minum figur, ganti tua. 5.000 campur spiritus, mabok juga. Dia sering beli anggur tapi dia bukan buat minum, kata bininya. Setiap dia pulang bawa anggur dia buang di comberan. Saya tanya, kenapa lakukan ini? Mengurangi dosa orang. Yang dagang dosanya berkurang, yang beli berkurang, yang menggunakan juga Kenapa sering disebut pelacur? Hampir tiap hari dia ke rumah pelacuran, tapi nggak pernah tidur dengan pelacur. Dia selalu ngasih pelacur itu uang dengan catatan jangan menerima tamu sampai subuh. Kalau seminggu tidak dilakukan, insya Allah ketemu jodoh yang baik. Itu yang dilakukan. Saya pernah bilang, nanti kalau orang tahu kamu itu tukang melacur, tukang minum, Sultan nggak ada yang mau menyolatkan kamu. Apa dia bilang? Ada Sultan. Akhirnya Sultan buka penyamarannya. Bu, saya lah Sultan. Besok kita adakan penyelesaian jenazah. Oh, besok kumpul masyarakat miskin. Ustaz Roh, Ustaz dari Batu Tepi, Sada, pokoknya kumpul semua. Akhirnya diselesaikan dengan baik. Artinya yang kita lihat belum tentu sebenarnya. Makanya nanti baca Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalau kamu sedang benci kepada sesuatu, jangan teman. Boleh jadi yang kamu benci itu besok jadi yang kau sukai. Sebaliknya kalau lagi senang, jangan lupa diri. Boleh jadi yang kamu sukai akan berubah jadi yang kau benci. Allah Maha tahu, kamu tidak tahu apa-apa. Termasuk ceramah ini. Kalau nggak berhenti-berhenti, nanti benci. Makanya sebelum benci, saya mohon berhenti. Soalnya udah hampir jam 1. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan hadir kita malam ini dapat barokah Allah, amin. Makanya nanti kita aminkan doa Pak Kiai. Mudah-mudahan doa dijabah Allah, amin. Dan pertemuan kita mudah-mudahan pertemuan yang penuh barokah Allah. Saya tetap anjurkan jangan pernah berhenti hal seperti ini. Terserah orang lain mau bilang apa, kita yakin di dalam ini ada banyak nilai barokahnya. Mudah-mudahan kita terus istiqomah dengan hal-hal ini akan menjadikan kita barokah. Jangan pernah takut, singkirkan waktu kita, gunakan untuk sebaik-baiknya. Kalaupun ada sumbangan untuk begini, jangan takut, insya Allah diganti Allah dengan baik, amin. Jangan pernah takut sedekah, karena gak ada orang melarat karena sedekah, betul. Lebih kurang mohon maaf, Allah muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Habibur Yusuf. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa memohonkan kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Yusuf untuk doa pada malam hari pada beliau pernah terjadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa dibaca dan nanti sama-sama kita aminkan, perkenankan saya atas nama keluarga besar Majelis Zikir Taman Sholaya tentunya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terlaksananya acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara ini senantiasa akan bisa istiqomah dan membawa keberkahan bagi kita semuanya, sekaligus menjadi solusi daripada kesulitan-kesulitan kita dalam menghadapi segala permasalahan, sehingga kita akan menemukan jalan terang menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sangat berterima kasih senama keluarga besar Taman Sholaya yang kebetulan tadi disinggung di Lampung yang tinggal satu titik, yaitu di Distin dari Semiring Anggamus oleh beliau Mulyai Elvin Yusuf. Ini sekaligus kita mohonkan doanya, mudah-mudahan istiqomah ini benar-benar istiqomah yang sesuai dengan yang dicanangkan oleh guru-guru kita, istimewanya beliau Master, sehingga apa yang menjadi warisan ataupun yang menjadi pemberian hadiah dari beliau untuk kita di tangga musik ini akan senantiasa membawa manfaat dan barokah. Juga terima kasih kepada beliau Mulyai Elvin Yusuf yang jauh-jauh yang bisa menyempatkan waktu untuk kita semuanya, sekaligus memberikan pencerahan dengan gaya beliau yang sangat kita kenal. Mudah-mudahan ini akan senantiasa menjadi sambungan silaturahim zahir batin kita bersama dengan para ulama, bersama dengan para kekasih Allah di dunia sampai di akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal. Kemudian juga atas nama keluarga besar Majelis Zikir Taman Sholaya dari Semiring untuk wilayah Tanggamus, sangat-sangat berterima kasih kepada wilayah-wilayah yang telah memberikan dukungan, memberikan tempat, memberikan fasilitas baik berupa apapun. Mudah-mudahan semuanya diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Amin. Dan untuk yang akan datang seperti biasa, insya Allah Majelis Zikir Taman Sholaya akan dilaksanakan pada Ahad manis, Ahad legi, dan juga seperti biasa tempat di sementara sekretariat di Batu Tegi. Seandainya ada yang menginginkan untuk ditempati dari wilayah manapun, diberikan waktu sampai 1 minggu sebelum pelaksanaan. Kalau ada yang menginginkan kayak ini yang kemarin sudah ditentukan di Batu Tegi, tapi dimohon untuk di tempat ini, maka kita geser. Begitu pula yang akan datang ini, insya Allah kita bertemu di Batu Tegi. Seandainya tidak ada informasi baru yang menyusul, mudah-mudahan kita diberikan kelonggaran oleh Allah, bisa berkumpul dalam Majelis Zikir Tahlil Manaqib Taman Sholaya ini. Dan ini bukan perkumpulan biasa. Kita nggak pandang, kita nggak terlalu pengen kumpul dengan para pejabat, para konglomerat, tapi kita yakinkan kumpulan kita ini berkumpul bersama dengan para malaikat, berkumpul dengan para auliyaillah, berkumpul dengan saudara-saudara kita yang memang dibukakan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, juga menjadi hal yang perlu saya sampaikan, tentunya Majelis Zikir Taman Sholaya ini sebagaimana sudah disinggung oleh beliau, ini
pusatnya ada di Mojokerto, dan ini semuanya tidak lepas dari doa dan pengarahan daripada beliau Gus Mastur. Oleh karena itu kita sama-sama doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan dalam segala urusannya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah kuatkan beliau, Allah berikan umur yang panjang, sehingga pada saat-saat di mana kita ada kesempatan bisa bersama-sama di majlis zikir Taman Solaya ini bersama beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, sebelum berdoa, mari sama-sama kita buktikan kita bergembira duduk di Taman Solaya bersama para auliyaillah. Mari kita bersalam kepada Rasulullah, kita bersalam kepada auliyaillah, kita bersalam kepada salafun sholih. Mudah-mudahan kita akan senantiasa dipertemukan dengan beliau-beliau dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.